dan asal daerah. Ya, seperti di grup ini yang sudah dibikin oleh teman-teman kalian. Baik, dalam pembelajaran penelitian tindakan kelas ini, ya, kita langsung mulai saja masuk materi. Pertama, dalam pembelajaran penelitian tindakan kelas ini, kita harus memahami dulu apa itu penelitian. Ya. Di dalam slide ini sudah sudah dijelaskan beberapa para ahli bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan sistematis, ya, metodologis, dan juga konsisten, serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran. Ya, ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenal apa yang sedang dihadapinya. Ini menurut Surjono Sukanto. Ya, kemudian menurut Sanapia Faisal, penelitian adalah suatu aktivitas di dalam menelaah suatu program, ialah dengan menggunakan metode ilmiah dengan secara teratur serta sistematis untuk dapat menemukan pengetahuan baru yang bisa diandalkan kebenarannya tentang dunia alam serta juga dunia sosial. Jadi intinya saya bisa menyimpulkan di sini ya, bahwa penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Ya, jadi kesimpulan dari beberapa para ahli ini, saya bisa simpulkan bahwa penelitian itu adalah suatu penyelidikan yang dilakukan secara aktif. Memang pada dasarnya bahwa penelitian ini sangat menarik ya. Penelitian ini seolah-olah kayak kita mempunyai suatu pemikiran untuk kemudian kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi otak kita ini terhubung untuk menyelidiki sesuatu, dan yang kita selidiki itu harus betul-betul tercapai. Nah, itulah penelitian. Kalau misalnya kita menyelidiki sesuatu kemudian tidak tercapai, itu bukan penelitian, itu nonsen, tidak masuk dalam penelitian. Tapi penelitian itu kita menyelidiki sesuatu dan kita mencapai tujuannya. Kalau kita tidak menemukan tujuannya, itu bukan penelitian. Jadi simpel saja, penelitian itu semacam kita mempunyai tingkat visioner, ya, kita sudah memahami bahwa kedepannya ini kita akan melakukan hal ini, dan kita harus dapat apa yang kita lakukan tadi. Nah, apalagi kita kuliah di jurusan pendidikan guru sekolah dasar, ya, itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan menjadi penelitian, karena banyak versi. Kalau di PGSD ya, bisa mata pelajaran IPS, bisa mata pelajaran IPA, bisa mata pelajaran bahasa Indonesia, ya, bisa mata pelajaran matematika, ya, dan banyak sekali. Jadi penelitian itu yang harus kita jangkau adalah tujuannya. Dari penyelidikan kemudian kita jangkau adalah tujuannya, ya, itu penelitian. Simple saja. Next. Oke, next. Selanjutnya penelitian, tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian itu adalah untuk menemukan dan mendapatkan suatu data. Ya. Jadi sia-sialah ketika kita melakukan bukan penelitian tapi kita tidak mempunyai tujuan. Itu sangat sia-sia. Ya, jadi data kemudian kita akan olah. Data itu kita akan gambarkan bahwa ini penelitian kita. Ya, jadi
kita sudah mendapatkan tujuannya, kita sudah akan masuk pada penelitian itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian. Jadi ini saya belum membahas penelitian tindakan kelas ya, baru berupa penelitian. Ya, ciri-ciri penelitian. Ada 3 ciri-ciri penelitian itu. Pertama, rasional. Jadi rasional itu maksudnya adalah penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal dan dapat dijangkau. Nah, itu adalah rasional. Yang kedua, empiris. Empiris ini adalah penelitian harus berdasarkan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengalaman indera, ya, indera manusia atau indera kita ya, dan dapat diamati oleh orang lain. Pertama, dalam pengalaman kita harus memahami dulu. Biasanya nih kalau kita mau melakukan penelitian, ya, pasti ada hal yang empiris, ya, pasti ada hal yang berupa pengalaman. Bisa juga ide itu muncul dengan sendirinya, tetapi lebih banyak itu berdasarkan empiris, pengalaman-pengalaman. Misalnya ketika kita sudah PPL, oh diagnosisnya misalnya kita mendiagnosis ini, oh siswanya ini yang tidak paham ini, atau misalnya gurunya ini kita harus meneliti nih, karena gurunya ini mungkin hanya 4 orang ya, atau 3 orang. Misalnya gurunya fokusnya menggunakan metode ceramah, oh harus ditingkatkan metodenya gurunya. Atau misalnya kita meneliti kepala sekolah, itu berdasarkan empiris, berdasarkan pengalaman mahasiswa. Selanjutnya, sistematis, ya, sistematis. Penelitian harus dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang sifatnya logis dan teratur. Kita harus sistematiskan dulu, ya. Apalagi kita ini orang-orang yang punya pengalaman, ya sudah sampai semester 6, kita sudah punya pengalaman membuat makalah, membuat jurnal misalnya dan lain-lain ya. Yang jelas ketika kita sudah punya pengalaman itu, sistematika itu bukan lagi hal yang baru untuk mahasiswa. Jadi sistematika itu semacam schedule ya, untuk pencapaian apa yang akan kita capai, tujuan apa yang akan kita capai. Jadi semua penelitian itu harus berdasarkan sistematis. Misalnya, 1, sebelum kita lakukan penelitian, misalnya kita harus pergi melihat kondisi dulu atau observasi dulu. Ya, oh kita observasi ini tanggal sekian. Setelah kita lakukan observasi, kemudian kita membuat sebuah judul, sehingga dari hasil observasi tadi, judul itu kemudian terbit. Ya, yang selanjutnya dari judul tersebut, ya, dari judul tersebut kita akan membahas beberapa poin, ya, dan sampai kepada tujuan yang akan kita lakukan penelitian. Selanjutnya, macam-macam penelitian. Macam-macam penelitian ini ada 2 bentuk, ya, penelitian ada 2 bentuk. Macam-macamnya itu yang pertama penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ini sudah banyak ya kita dengar di beberapa penelitian ya atau karya tulis. Itu tidak lari dari kedua macam ini, kedua macam penelitian ini, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Apa itu kualitatif? Kualitatif itu jenis penelitian yang menggunakan kata-kata, ya. Yang dimaksud data kualitatif itu adalah kalimat, data, ya, kalimat, kata, skema, gambar, dan indeks tertentu, ya. Yang jelas bukan angka, maka termasuk data kualitatif. Yang jelas kalau tidak dalam penelitian itu, misalnya kita melakukan penelitian kemudian kita mau buat karya tulisnya, ya kita harus melihat dulu, oh ini pasti penelitian kualitatif, ya, karena yang jelas yang tidak berupa angka itu penelitian kualitatif. Selanjutnya, ya, data kualitatif juga ini
dengan pendapat responden atau berupa wawancara, ya, atau suatu kebijakan, puas atau tidaknya terhadap suatu layanan tertentu. Jadi penelitian kualitatif ini dia tidak menggunakan apapun yang berhubungan dengan angka-angka, ya, atau statistik, tidak. Jadi penelitian kualitatif ini biasanya penelitian yang masuk pada penelitian kebahasaan atau kesastraan. Ya, kalau di jurusan bahasa Indonesia itu seperti itu penelitian kualitatif. Ya, kalau misalnya di Fakultas Agama Islam itu seperti misalnya meneliti buku, ya, atau kepustakaan, penelitian kepustakaan, itulah penelitian kualitatif. Yang jelas yang tidak berupa angka-angka, itulah penelitian kualitatif. Yang selanjutnya kita masuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah jenis penelitian yang menggunakan data kuantitatif, yakni data yang berupa angka atau data yang dapat dikonversi menjadi angka. Bisa berupa angka biasa seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau bisa juga dikonversi skor atau kriteria tertentu. Ya. Jadi data kuantitatif juga bisa dibedakan menjadi data distrik atau data nominal, data yang berbentuk kategori. Jadi begini, intinya data kuantitatif itu adalah data yang berupa statistik, ada perhitungan di dalamnya. Itulah bentuk penelitian kuantitatif. Ya, macam-macam penelitian itu salah satunya kuantitatif. Intinya seperti itu, bahwa penelitian kuantitatif itu ketika dia sudah menggunakan statistik, ada yang bisa dihitung, itulah penelitian kuantitatif. Ya. Jadi dari penjelasan saya ini, silakan kemudian mahasiswa untuk membuat, ya, judul dan di-share di grup, ya, satu judul saja. Kira-kira judul apa yang bisa dipikirkan untuk kemudian di-sharing di grup. Ya, setelah di-sharing nanti saya akan bacakan saya akan bacakan yang di-sharing itu. Ini judul, apakah judul ini penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif? Ya, yang seperti saya katakan tadi, bahwa penelitian itu memang semacam kita jangkau, ya, kayak kita meraba itu. Oh, judul ini pasti penelitian kualitatif. Oh, judul ini pasti penelitian kuantitatif. Kuali atau kuanti. Ya, jadi kayak semacam kita bisa meraba walaupun dalam keadaan gelap itu. Kalau kita sudah mendengar judulnya, oh ini pasti penelitian kualitatif. Oh ini pasti penelitian kuantitatif. Ya, jadi coba mahasiswa pikirkan kira-kira apa yang bisa menjadi judul apa yang akan dibahas, kemudian mahasiswa lain bisa menyangga dari judul tersebut apakah itu penelitian kualitatif atau kuantitatif. Ya, saya kira itu dulu, dan judul tersebut silakan di-share dari sekarang. Ya, terima kasih. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.